mindset dan mindset 45 menit ke depan. Saya minta kepada rekan-rekan semua untuk kita kosongkan gelas ya. Kita kosongkan I-know kita ya, untuk kembali kita isi dengan ilmu yang baru, untuk kembali kita isi dengan sesuatu yang baru ya, karena pastinya kita selalu ya, kita harus selalu mau belajar, kita harus mau selalu menerima hal baru. Nah, kali ini kesempatan yang luar biasa, 45 menit ke depan bersama Pak Arman Febrian dari UKAD, dan nanti bisa ditemani juga Pak Beni Kuncoro, founding father kita, membahas terkait growth mindset dan fixed mindset. Nah, oke. Jadi sudah mulai bertambah peserta kita menjadi 24 juta kepala ya, 24 juta penduduk. Kepada Pak Arman mungkin bisa langsung Pak kalau misalnya sudah ada materinya. Halo Pak Arman. Oke, terima kasih Pak Ang. Suara saya sudah jelas? Jelas Pak, jelas Pak. Oke, untuk Pak Beni sudah bergabung belum ya? Sepertinya Pak Beni masih belum Pak. Oke, coba bisa dibantu rekan-rekan pengurus mungkin. Growth mindset dan fixed mindset, luar biasa sekali materinya kali ini Pak Arman. Oke, terima kasih Pak. Mungkin sedikit dulu ya kita bahas materi karena Pak Beni belum join juga. Pak Beni sudah hadir. Selamat malam sudah Pak hadir? Beni. Ya, selamat malam Pak. Sorry. Siapa? Growth mindset dan fixed mindset Pak hari ini Pak. Iya, lagi nyiapin ini apa? Handset. Agak terlambat dikit. Ya, monggo saya ngikut. Oke, terima kasih. Pak Ang, suara saya sudah masuk ya? Sudah jelas Pak. Oke. Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan Supergen semua, kita sudah masuk ke sesi sharing session yang ke-28 bahkan ya. Kita nggak nyangka sudah ke sesi ke-28. Terima kasih buat rekan-rekan Supergen semuanya. Semangat belajarnya patut diacungi jempol. Semoga kita bisa tuai hasilnya nanti. Oke, makasih Pak Ang, dan rekan Supergen semuanya atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa sekali. Tempo hari kita sempat membahas terkait overthinking sama tipe-tipe kepribadian customer yang dibahas oleh Bu Santi, Pak Kori, beserta Pak Beni, sudah dikupas tuntas. Untuk hari ini kita akan coba sharing session terkait dua pola pikir. Yang pertama pola pikir berkembang, yang kedua itu pola pikir tetap. Tadi disebutkan Pak Ang, growth mindset versus fixed mindset ya. Oke, saya coba sharingkan apa yang saya dapat dalam buku Carol Dweck yang membahas tentang mindset. Jadi setelah riset 20 tahun yang dilakukan oleh Carol Dweck itu, bahwa pandangan kita terhadap diri kita itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jadi buku tersebut membahas beberapa poin penting terkait sudut pandang. Ide dari riset tersebut bahkan dipakai beberapa perusahaan untuk mengembangkan diri karyawan-karyawannya, bahkan dipakai juga untuk budaya atau organisasi perusahaan tersebut. Jadi sebelum membahas ke fixed mindset atau growth mindset, mungkin saya akan sedikit jelaskan terkait apa sih mindset itu. Mungkin rekan-rekan akan bilang mindset itu pola pikir. Kalau pola pikir mungkin itu terjemahannya ya bahasa Indonesianya. Kalau mindset sendiri yang saya baca dari bukunya Human Plus atau Coach Armala, itu suatu cara pandang atau cara berpikir kepercayaan yang dimiliki seseorang. Jadi kalau saya masuk ke mindset dulu ya, jadi teman-teman misalnya juga tahu definisinya, bahwa definisi mindset itulah suatu cara pandang, cara berpikir, kepribadian atau kepercayaan yang dimiliki seseorang. Untuk fixed mindset sendiri, itulah pola pikir atau orang yang memiliki percayaan bahwa kecerdasan, kemampuan, dan kepribadian itu tidak bisa diubah. Sebaliknya orang growth mindset itu memiliki kecerdasan, bahwa kecerdasan, kemampuan, dan kepribadian itu bisa dikembangkan melalui proses, waktu, dan usaha. Orang fixed mindset mungkin merasa kesuksesan adalah hal yang sangat penting,
dan dia merasa akan lebih hebat dari orang lain. Orang fixed mindset butuh validasi atau pujian dari orang lain bahwa dirinya merasa lebih hebat ketika berhasil atau sukses. Nah, bahayanya orang fixed mindset ketika dia merasa hebat jika berhasil, bahayanya ketika dia gagal. Ketika dia gagal, dia akan menyalahkan keadaan, mencari-cari alasan, menyalahkan orang lain. Kalau di growth mindset, orang-orang growth mindset memandang dunia itu dengan cara yang berbeda. Orang-orang growth mindset di sini memiliki passion, semangat luar biasa dalam mengembangkan diri. Contohnya yang dilakukan teman-teman Supergen saat ini ya, semangat berjuang, semangat belajarnya tinggi, sehingga di sini percaya akan bahwa tantangan adalah suatu kesempatan untuk berkembang. Jadi orang growth mindset tidak alergi terhadap tantangan, malah mereka menganggap tantangan suatu kesempatan nih, potensi untuk berkembang. Growth mindset bahkan sangat penting untuk mengembangkan bakat kita. Contohnya sih di sini dicontohkan Mozart. Mozart itu bisa menghasilkan karya yang luar biasa itu setelah berproses kurang lebih sampai 10 tahun. Kalau ditanya growth mindset itu misalnya saya di zona growth mindset atau fixed mindset. Kalau kita bilang lagi terjebak di zona fixed mindset itu sangat bisa diubah dengan cara mungkin kita sering berkumpul atau dengan rekan-rekan yang positif, jadi merubah mindset kita. Jadi kalau rekan-rekan mungkin, saya berarti masih di posisi fixed mindset nih, gimana caranya berubah? Sebenarnya bukan berubah, kalau orang dilahirkan sebenarnya sudah dalam posisi growth mindset. Ya diilustrasikan mungkin seperti bayi ya, bayi yang baru lahir itu belajar dan terus belajar dari merangkak, berjalan dan berlari. Jadi manusia dilahirkan sudah memiliki rasa penasaran dan cinta akan belajar. Jadi mungkin kalau kita sekarang terjebak dalam zona fixed mindset, mungkin kita akan bangkitkan dengan cara yaitu ingat waktu bayi kita masih belum bisa apa-apa, kemudian belajar merangkak, berjalan dan akhirnya bisa berlari. Berarti istilahnya growth mindset itu bisa ditumbuhkan kemampuan diri kita, misalnya kepribadian kita, prestasi kita itu semua bisa kita dapatkan melalui proses dan usaha. Mungkin itu sedikit untuk membuka tentang terkait materi growth mindset dan fixed mindset, Bang. Oke. Luar biasa sekali growth mindset dan fixed mindset ya. Jadi bagaimana pola pikir kita ya. Tadi Pak Arman menyampaikan bahwa mindset itu adalah lebih ke cara pandang, pola pikir dan kepercayaan kita ya terhadap sesuatu. Fixed mindset itu tadi disampaikan bahwa sudah cukup sampai di sini, tidak bisa berkembang. Sedangkan kalau growth mindset itu justru malah sebaliknya. Bahkan tantangan itu, adanya tantangan itu di growth mindset jadikan sebagai pemicu untuk lebih baik lagi. Jadi Pak Benny, Pak mungkin ada tambahan Pak terkait growth mindset dan fixed mindset kali ini Pak sebelum kita ke sesi tanya jawab. Malam Pak Benny. Sepertinya nge-freeze ya Pak Benny ya. Sambil menunggu Pak Benny, mungkin dari rekan-rekan kalau sudah mulai ada yang terpicu ya, sudah mulai ada yang tertrigger untuk gatal tangannya mau tanya, bisa mulai untuk diketik di chat ya pertanyaannya untuk nanti sambil kita tunggu Pak Benny bisa kita collect dulu pertanyaan-pertanyaannya terkait growth mindset dan fixed mindset. Nah, kira-kira Pak Arman, ya, gimana Pak? Pentingnya growth mindset dan fixed mindset ini kita terapkan, pentingnya sesi kali ini nih buat teman-teman yang hadir kali ini apa nih Pak yang kira-kira paling signifikan antara growth mindset dan fixed mindset? Oke, mungkin pentingnya pembahasan materi kali ini Bang, lebih biar kita tuh mengerti bahwa ternyata mindset tuh terbagi dua nih. Kita kadang-kadang bukan permanen ya, misalnya kita kadang-kadang terjebak dalam zona fixed mindset. Jadi pikirannya kita istilahnya melihat bahwa bedanya ya gini, kalau orang fixed mindset akan mikir, oh itu sudah takdir. Tapi kalau orang growth mindset akan mikir, oh saya bisa mencoba lagi dan akan berhasil satu saat kalau saya mengasah kemampuan saya. Itu contohnya. Jadi istilahnya biar rekan-rekan bisa paham bahwa pola pikir atau ada dua yang istilahnya bisa membentuk keberadaan kita ke depannya. Jadi istilahnya kehidupan kita berdasarkan yang apa kita pikirkan. Jangan sampai berpikir, oh itu sudah sebuah takdir gitu dah, nggak bisa dirubah.
Misalnya nih, orang itu ranking terus, oh wajarlah dia emang seperti itu sudah takdirnya, itu bukan. Berarti kita harus lihat di baliknya, itu di behind screen-nya, dia ngapain aja, gimana cara belajarnya dan nanti kemampuannya, dan itu bisa ditiru oleh semua orang. Jika kita mau mencoba, mau berusaha, akhirnya kita juga akan bisa sukses seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat orang sukses, itu kadang-kadang mikirnya, oh itu sudah dari bawaan orang tuanya, ada dari warisannya. Kadang-kadang kita ngelihat orang sukses dari, kalau kita dalam kacamata sudut pandang fixed mindset, itu kan melihat orang sukses, oh dari warisan, dari orang tuanya memang sudah kaya. Tapi kita nggak mikir di baliknya bahwa ketika orang tersebut, orang tuanya sudah sukses, itu bahkan mengajarkan pola pikir yang bagus. Akhirnya dia juga bisa sukses juga. Tidak dipikirkan bahwa sebenarnya orang tuanya itu bukan mewariskan, tapi mengajarkan pola pikirnya agar berubah seperti dia. Bagaimana memandang dunia, bahwa dunia itu bisa dirubah. Jadi istilahnya bukan kita ngomong itu adalah takdir, itu sudah pasti seperti itu, sudah jalannya seperti itu. Tapi selama kita mau berubah dan kita mau berproses, ya akhirnya kita bisa juga akan meniru kesuksesan orang-orang yang kita lihat. Selalu punya excuse, Pak ya, selalu punya excuse. Untuk... Jadi langsung dirubah sudut pandangnya ketika terjebak. Ya, oke. Siap, mantap Pak Arman. Pak Benny sudah hadir, Pak? Pak Benny masih, oh, itu sudah. Ya. Ya, siap. Tadi sudah banyak disampaikan Pak Arman terkait growth mindset dan fixed mindset, dan bagaimana kita bisa kita harusnya move dari fixed mindset ke growth mindset. Ada tambahan Pak mungkin Pak untuk materi growth mindset dan fixed mindset kali ini yang benar-benar rekan-rekan ini harus ngerti, harus paham bahwa mindset seperti apa sih yang harus kita punyai. Sebenarnya sudah detail contohnya sudah bisa mewakili dari materi pada malam hari ini. Mungkin hanya kalau materinya sudah cukup lengkap, tinggal ini aja. Saya kasih ilustrasi aja. Kalau saya mungkin kasih ilustrasi kayak gitu. Seringkali kita berharap pada sesuatu perubahan. Misalnya contoh, saya ingin hidup lebih enak lagi, penghasilan lebih tinggi. Tapi di satu sisi kita kadang-kadang tidak mengupgrade sesuatu yang mendukung untuk penghasilan lebih tinggi. Jadi kontra. Nah, padahal misalnya contoh sesuatu itu berubah, otomatis ada beberapa sertaan yang berubah gitu loh. Misalnya contoh, dari penghasilan kita yang per bulan misalnya di level 3 juta, kita ingin penghasilannya jadi naik 10 juta. Otomatis harus ada juga yang ikut berubah gitu. Nah, hal-hal yang mendukung untuk berubah ini salah satunya adalah mindset. Jadi perbaiki mindset agar kita lebih mudah mencapai apa yang kita harapkan untuk terjadi pada diri kita. Nah, kebanyakan orang justru menghindarin perubahan karena dia ada kekhawatiran ketika berubah itu nantinya akan menjadi lebih semacam kekhawatiran, kecemasan ketika berubah nanti keadaan lebih buruk gitu. Misalnya contoh, ketika dia kerja lebih ekstra keras, mungkin dia akan takut ketika dia berubah mungkin akan ada resiko-resiko. Nah, kebanyakan orang yang mindsetnya tetap atau fixed mindset, biasanya mereka bukan berarti tidak ingin hidupnya lebih enak, bukan berarti tidak ingin sinkron antara keinginan dia dengan membayar harga yang harus dibayar. Jadi atau sertaannya itu resiko-resiko yang nanti konsekuensi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tadi. Jadi sehingga dia lebih memikirkan untuk mempertahankan apa-apa yang sekarang ini sudah ada. Jadi kebanyakan mereka sudah merasa saat ini tuh sudah hebat, sudah tidak perlu harus berubah lagi dan lain sebagainya. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan panjang lebar sih. Jadi
Itu aja sih tambahan dari saya. Artinya kalau kita memang mau hidup kita berubah, berarti mindset kita juga harus berkembang. Karena tidak mungkin dengan mindset yang tetap kita berharap ada perubahan dalam hidup. Oke, Itu aja tambahannya. Mungkin kalau dikupas di dalam tanya jawab akan lebih menarik sih. Karena biasanya langsung di aktualita atau keadaan yang sehari-hari kita alami. Mungkin tidak sedikit di antara kita juga pernah ngalamin hal-hal ini. Misalnya resistensi atau mental block kita untuk pada sesuatu perubahan. Siap, Itu aja, Pak. Jadi banyak yang sebenarnya ya dari rekan-rekan ini kalau ditawarin mau berubah, mau ke lebih baik gak mau ya. Mau semua mau sukses gak mau. Tapi begitu dikasih tahu caranya, diajarin caranya itu aduh capek. Aduh. Nah, itu kita harus bisa ngeset nih namanya mindset. Kita bisa ngeset bahwa perubahan itu tidak selamanya tidak nyaman. Justru itu yang membuat kita lebih baik lagi. Oke, ini ada pertanyaan pertama ya, perdana dari Pak Kori ya, mau tanya Coach, apakah lingkungan kita sehari-hari, orang-orang terdekat kita juga mempengaruhi seseorang bisa terjebak dalam fixed mindset? Jadi ini di circle kita ya, Pak Kori ya, berarti maksudnya ya. Jika iya, apakah kita harus merubah lingkungan kita? Jadi terkait dengan circle keseharian Pak Beni. Ini apakah bisa jadi bisa jadi pemicu untuk kita ke growth mindset atau fixed mindset, Pak? Dari Pak Beni mungkin. Yang jawab Pak. Saya atau ya. Saya langsung. Oke. Kalau lingkungan pasti akan mempengaruhi mindset. Mindset seseorang tidak terlepas dari lingkungan dalam membentuk. Jadi beberapa faktor yang mengakibatkan mindset itu kan sebenarnya kayak pattern, kayak pola. Makanya dibilang pola pikir gitu ya. Nah, pola itu sendiri biasanya terbentuk dari amal depan yang ada di sekitar kita, yaitu lingkungan. Nah, kalau kita ngomong circle, paling ada sesuatu quotes yang cukup menarik itu kayak gini. Kalau mau melihat siapa orang ini, lihat orang di sekeliling dia. Berarti bagaimana kita berpikir itu tidak terlepas dari bentukan sehari-hari kita bergaul dengan siapa. Bahkan mau melihat masa depan seseorang, lihat siapa yang ada di sekeliling dia saat ini. Itu pengaruh banget. Kenapa tidak sedikit agak terputus ya jaringannya Pak Beni. Putus-putus Pak Beni. Agak putus-putus Pak Beni. Ya. Oke. Ini ada sedikit masalah jaringan mungkin di Pak Beni. Masuk sudah. Bisa sekarang. Ya Pak. Sudah. Siap. Oke. Anak-anak yang usianya masa golden age di bawah 10 tahun ya, itu biasanya memori dia itu memori long term. Long term itu apapun yang dialamin oleh anak-anak di bawah 10 tahun, masa pertumbuhan golden age otak, itu memori yang direkam adalah memori permanen. Bukan seperti kita. Kalau kita kan sudah ada filterisasi memori. Nah, sehingga dominan banget bagaimana pembentukan itu juga dari waktu kita masa kecil, termasuk juga keluarga dan lingkungan remaja, sehingga pencarian jati diri dan lain sebagainya itu suatu hal yang penting. Nah, dari pengalaman masa kecil itu sangat pengaruh banget bagaimana ketika ada sesuatu hal yang dialami ke depan itu apakah dia cenderung
akan fix atau dia akan cenderung menerima. Open minded artinya menerima sesuatu asupan atau dia berusaha untuk mempertahankan egonya dia agar tetap merasa bahwa mindset dia atau pemikiran dia itu sudah permanen. Dan seperti tadi Pak Arman bilang bahwa ya aku ini kan takdir saya seperti ini. Kalau kamu sih memang terlahir sukses dan lain sebagainya kayak gitu loh. Jadi pembentukan semasa kecil itu pengaruh banget, bahkan sangat dominan. Siap, Pak Beni. Jadi tadi kalau kembali ke pertanyaannya Pak Kori tadi terkait circle kita, dan Bapak juga sudah menjelaskan terkait pembentukan mindset start dari kita golden age kita ya, bagaimana kita bisa menjadi open minded dan segala macam. Nah, mungkin saya sedikit agak memodifikasi menambahkan dari pertanyaan Pak Kori, Pak. Kalau semisal, Pak, ya, jadi circle kita, lingkungan kita itu lingkungan yang mengharuskan, ya. Jadi kalau misalnya tadi lingkungan itu membuat kita seperti apa ke depannya, terus termasuk membentuk mindset kita seperti apa. Contoh misalnya di lingkungan kerja, Pak. Di lingkungan kerja ini kan berarti kita diharuskan ya bertemu dengan circle-circle itu. Nah, semisal mereka sudah kebanyakan mereka sudah di zona nyaman, mereka sudah kalau secara penjelasan Pak Arman tadi sudah fix mindset. Nah, kira-kira kita ini gimana nih Pak untuk bisa tetap mempertahankan growth mindset itu tadi? Oke, kalau boleh sedikit coba bantu jawab, Bang. Ya, Pak Arman. Silakan. Oke, mungkin saya sedikit tambahkan tadi terkait pengaruh lingkungan ya. Kalau di buku sini dijelaskan juga bahwa bahkan mindset itu emang bisa dirubah atau dibentuk, bahkan kita sendiri yang bisa mempengaruhi. Jadi jangan sampai teman-teman terjebak kita kepengaruhi lingkungan. Kenapa nggak dibalik kita yang akan mempengaruhi lingkungan itu? Jadi di sini bahwa dari kata-kata pun kita akan bisa membentuk mindset seseorang. Yang dicontohkan misalnya seperti ini, ada orang yang berhasil atau sukses dalam suatu challenge. Kita jangan sekedar memuji, wih kamu hebat ya, kamu sempurna, selesai. Itu kadang nanti misalnya dia nanti akan terbentuk fixed mindset. Kalau di sini disarankan, kalau kita misalnya memuji bakat seseorang atau keberhasilan seseorang, itu kita fokus dengan pemilihan kata yang akan menumbuhkan atau mengembangkan growth mindset mereka. Ya contohnya misalnya seperti ini, contohkan, kamu telah bekerja dengan baik. Gimana sih caramu bisa capai kesuksesan seperti itu? Mungkin contoh konkretnya kapan hari teman-teman pernah dikasih challenge terkait siapa yang bisa capai 5.000 viewers duluan di IG Reels. Nah, itu kan tidak langsung kita langsung, oh ini hebat, oke, atau gimana. Tetap di situ mungkin teman-teman kalau secara cima, ketika sebelum ataupun sudah diserahkan hadiah, yang bersangkutan pun juga diminta untuk membuat klarifikasi atau video, gimana sih caranya bisa dapat viewer sampai 5.000. Nah, jadi itu caranya kita nggak hanya sekedar lihat outputnya, tapi kita gali nih, gimana sih prosesnya, gimana sih cara dia mencapai ke titik tersebut. Jadi itu bisa membantu ke sekeliling kita juga growth mindset-nya tumbuh. Otomatis ya kita juga akan mempengaruhi rekan-rekan yang lainnya juga. Jadi circle itu mungkin bisa kita balik, kita yang bantu bentuk untuk menumbuhkan circle kita ke growth mindset. Mungkin itu sih Pak. Siap, sepakat Pak Arman. Jadi ada istilah saya pernah dengar termostat dan termometer ya. Jadi kita jangan jadi termometer yang ikut lingkungan kita, tapi kita harus termostat. Kita harus jadi termostat yang menentukan gimana circle kita, lingkungan kita seperti apa. Oke, ini lanjut Pak Ang. Ini penting juga ya sedikit kalau masukan bagi rekan-rekan karena ini sesi ini penting banget dalam fase pembentukan terutama rekan-rekan sales, marketing dan semuanya. Tadi kan Pak Ang tanyakan ya bagaimana circle tadi, terus bagaimana ketika lingkungan kita tidak mendukung atau istilahnya itu sementara kita ingin tetap berkembang, lingkungan kita tidak mendukung. Iya, Pak. Mindset ini kan sebenarnya sesuatu hal yang bisa dikembangkan sebenarnya seperti yang tadi Pak Arman sampaikan. Nah, paling gampang kalau kita mindset kita adalah istilahnya itu memang punya goal untuk berkembang yang saya katakan di awal tadi. Berarti kita harus untuk banyak belajar, termasuk seperti ini kan kita mindset ya, untuk banyak belajar,
terus mencoba hal baru, menerima tantangan, terus terbuka terhadap sesuatu. Jadi kadang-kadang yang sering membuat kita terhambat itu adalah ketika kita merasa bahwa kita yang paling benar. Nah, kadang-kadang kita juga penting untuk melihat perspektif orang lain, sehingga kadang-kadang kita luas wawasannya. Orang yang biasanya terhambat di dalam berkembang mindset itu karena dia hanya melihat sudut pandang dari satu titik, misalnya diri dia aja. Dia tidak melihat bagaimana pandangan-pandangan lain. Dari banyaknya pandangan itu, akhirnya ternyata kita punya perspektif yang lebih luas. Jadi di sini dia akan lebih bijaksana dan akan lebih banyak menerima hal-hal baru, tantangan-tantangan baru, itu akan lebih mudah. Kebanyakan orang yang menolak tantangan karena resiko biasanya akan susah berkembang. Itu aja tambahannya, Pak. Siap, Pak Beni, banyak belajar ya, berani terima tantangan dan mencoba hal baru, yaitu rekan-rekan tips dari Pak Beni gimana kita bisa tetap menjaga growth mindset pada diri kita. Oke, next pertanyaan Pak Beni. Ini dari ada Pak Hansen ya, bertanya, malam Pak Beni, mau tanya bedanya fixed mindset dengan prinsip apa ya Pak? Kan itu sama-sama tetap. Nah, berarti ini fixed mindset. Idealisme atau prinsip ya. Ya, silakan Pak Beni. Arman mau jawab dulu? Oke. Ini berarti yang dimaksud artinya di sini idealis ya. Jadi istilahnya beda dengan pola pikir. Kalau idealis prinsip, kalau menurut saya sih emang beda, karena pola pikir itu istilahnya respon kita terhadap apa yang kita lihat, apa yang terjadi. Jadi respon kita, sudut pandang kita harus merespon seperti apa. Itu istilahnya itu akan ngefek ke istilahnya ke depannya kayak gimana. Kalau prinsip sih idealis, saya rasa sih sedikit atau bahkan jauh berbeda dengan yang namanya pola pikir fixed mindset. Pola pikir fixed mindset tadi itu kan istilahnya dia sudah berpikir bahwa apapun yang terjadi itu sudah ketentuan, itu sudah nggak bisa dirubah, mungkin ya gitu-gitu terus, dan istilahnya ya istilahnya dia akan terima apa adanya. Beda dengan orang yang berprinsip sih menurut saya. Mungkin bisa ditambahkan. Iya. Jadi gini, kalau tadi ngomong terkait prinsip itu tidak lepas dari ideologi. Ideologi itu sesuatu idealisme ya. Jadi misalnya contoh, kita punya prinsip hidup harus jujur, bisa. Bukan berarti ketika kita punya prinsip harus jujur, artinya terus misalnya satu. Jadi idealisme, ideologi dari kata idea. Nah di situ ada yang di dalamnya adalah nilai-nilai. Nah nilai-nilai itu suatu role model dalam hidup kita. Jadi seperti apa kita mewarnai hidup kita gitu loh. Misalnya value ya, value. Jadi prinsip itu tidak lebih bahasanya seperti value. Jadi saya orangnya istilahnya itu hidup itu harus jujur, prinsipnya hidup harus kerja keras gitu ya. Nah, memang ini sebagai salah satu fondasi daripada mindset. Tapi bukan berarti istilahnya fix. Fix itu artinya kayak gini. Mindset tadi seperti yang Pak Arman sampaikan, itu sesuatu hal yang berkembang. Contoh, masalah yang kita hadapin setiap hari itu pasti berubah-ubah. Bahkan porsinya bisa jadi kadarnya semakin dewasa, semakin berat masalah kita. Namun, ketika kita punya fixed mindset, kita cenderung menghindari masalah, sehingga kemampuan kita dalam menghadapi masalah tidak berkembang. Nah, sedangkan prinsip sebenarnya sesuatu hal yang tidak berubah gitu loh. Jadi istilahnya prinsip itu berubahnya long term. Sementara ya istilahnya itu ideologi ya. Ideologi itu bisa ya value itu biasanya berubahnya itu cukup lama karena dia istilahnya itu merupakan pandangan hidup gitu ya. Bedanya karakter mungkin Pak.
beda juga sih. Biasanya kalau karakter kan, jadi idealisme itu value, Pak. Idealisme atau prinsip itu value. Jadi kalau karakter itu kan sesuatu yang jadi hal yang menjadi sifat kebiasaan. Nah, ini memang tidak selaras atau tidak padanan gitu istilahnya. Jadi sesuatu hal yang berbeda seperti Pak Arman sampaikan tadi. Cuma memang ada pengaruh, tetap ada pengaruh. Misalnya katakanlah orang yang berpikir bahwa saya harus hidup tuh harus kerja keras. Nah, dia mungkin akan lebih mudah untuk istilahnya itu menerima sesuatu yang sifatnya tantangan, mungkin seperti itu. Jadi makanya kenapa nilai-nilai itu berpengaruh, nilai-nilai itu yang dianut oleh seseorang itu berpengaruh terhadap pemikiran. Nah, artinya kalau kita baca buku ideologi ideologi misalnya sosialis contohnya, otomatis pemikiran-pemikiran kita pun yang berkembang akan ada terinspirasi oleh prinsip-prinsip tadi gitu. Jadi istilahnya itu dia pondasinya gitu. Tapi mindset sendiri sesuatu hal yang mewarnai kita dalam berpikir sendiri. Jadi artinya itu ketika kita menerima masalah, biasanya kita kan akan berpikir bagaimana mengurai atau mencari solusi dari masalah tadi. Nah, itu tadi. Tapi kalau orang-orang yang fixed mindset, biasanya ketika ada problem, dia cenderung memvonis ya ini kayaknya memang susah gitu misalnya. Oh, ini memang takdir. Oh, ini memang nggak mungkin. Nah, sementara ketika orang itu open minded atau mindsetnya tumbuh, dia akan melihat bahwa coba sih saya kayaknya bisa diselesaikan deh. Ya, kayaknya mungkin menarik juga untuk dicoba gitu loh. Nah, itu landasannya kurang lebihnya seperti itu sih. Ya, Pak Beni. Jadi Pak Hansen tadi sudah dijabarkan terkait mindset dan prinsip atau ideologi ya. Kalau prinsip itu lebih ke value diri, ideologi kita ya. Jadi nilai-nilai kita. Kalau mindset, terutama ini yang disampaikan fixed mindset ya, itu adalah cara pandang kita bagaimana menghadapi sebuah masalah. Mungkin kalau misalnya bisa saya tambahkan sedikit aja terkait bagaimana kita bisa mengelola mindset kita, lakukan saja. Jadi setelah kita menemukan hal baru, lakukan saja. Itu pilihannya yang terjadi adalah berhasil atau belajar. Cuman itu aja sih. Jadi betul Pak. Ya, itu bagus banget. Jadi orang itu pasti tidak ada kata tidak berhasil. Kalaupun dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, minimal dia mendapatkan sebuah pelajaran daripada hidupnya. Yes, ya. Jadi kalau kita mendapat hal baru, sesuatu yang tidak kita tahu, seorang fixed mindset itu akan, dia akan menunda, dia akan menghindari. Tapi orang yang punya growth mindset, ya, orang yang punya growth mindset, dan ini harus kita miliki, harus kita lakukan. Hasilnya adalah berhasil atau belajar. Oke. Betul. Siap, makasih Pak Beni. Thank you Pak Beni, Pak Ang. Siap, Pak Hansen. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Syafi'i. Ya, malam Pak, apakah kita harus mempunyai pemikiran yang growth mindset dalam artian di segala hal? Jadi ini mungkin kalau misalnya sedikit ditambahkan, boleh nggak Pak kita punya pikiran fixed mindset? Kalau growth mindset, ini harus tadi ya, tapi kalau sedikit dimodifikasi lagi, boleh nggak Pak kita punya pikiran fixed mindset Pak? Dari Pak Beni dulu mungkin Pak. Boleh. Nggak ada lah yang melarang. Kalau pertanyaannya boleh atau enggak kan itu pilihan hidup gitu. Jadi Pak boleh nggak hidup saya misalnya miskin? Boleh. Pak boleh nggak hidup saya misalnya Pak boleh nggak hidup sedih? Boleh. Gitu loh. Jadi hidup itu pilihan, tergantung pada kita. Nah, apakah kita ingin berkembang atau tidak? Tapi saya pernah ada sedikit ini gambaran ya. Pernah saya buat status. Banyak orang yang meninggal usia 20 tahun, tapi dikuburnya usia 60 tahun. Mungkin ada beberapa teman-teman
yang pernah melihat status saya. Itu menarik. Saya pernah dapat sebuah apa istilahnya itu kuliah online. Saya berpikir, wah ini menarik banget nih. Ada yang tahu nggak kira-kira maksud dari kata-kata itu tadi? Banyak saat ini orang meninggal usia 20 tahunan, tapi baru dikuburnya 60 tahunan. Jadi selama itu ngapain aja ya Pak ya? Nah itu, sering umurnya masih 25 tahun, masih 26 tahun, tapi dia malas-malasan gitu loh, malas-malasan. Jadi kayak seperti ada jasadnya, seperti zombie, tidak banyak punya andil, tidak punya punya impact pada lingkungan sekitarnya, seolah-olah dia ada tapi seolah-olah nggak ada. Sementara akhirnya meninggalnya umur 60. Jadi seolah-olah dia tuh sudah mati tapi baru dikuburnya umur 60 gitu loh. Ilustrasi itu menarik banget. Kenapa? Banyak banget orang-orang yang sangat muda, bahkan di bawah 30 tahun. Kadang-kadang saya merasa karena saya tuh umurnya udah hampir 50 ya. Saya umur kayak gini aja mau mencoba hal baru. Saya umur hampir 50 tahun aja tidak takut untuk istilahnya mencoba sesuatu hal yang mungkin dibilang kayak gitu tuh malu-maluin loh. Kayak gitu itu misalnya tampil di kita buat TikTok, kita buat misalnya Reels, Instagram, kita buat sesuatu hal untuk pembelajaran dan lain sebagainya menjadi berubah pada hal yang baru misalnya. Atau kita mungkin bagi beberapa orang norak banget lah, kayak gitu nggak pantas dan lain sebagainya. Padahal ini mencoba sesuatu hal yang baru yang sifatnya tumbuh berkembang. Nah itu yang saya bilang bahwa banyak banget orang yang masih muda banget tapi anti terhadap belajar, anti terhadap perubahan hal-hal yang baru, sehingga seolah-olah ya hidup-hidup, hidupnya cuma makan, istirahat, tidur, jadi kayak robot, kayak zombie. Tapi dia tidak hidup yang sesungguhnya. Hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang penuh tantangan, yang bisa menyelesaikan masalah-masalah, yang bisa punya kontribusi pada lingkungan sekitarnya. Adanya dia itu menjadi sebuah sinar cahaya bagi orang-orang di sekeliling dia. Mungkin itu sedikit sesuatu hal yang menarik, Pak. Ya. Mungkin Arman mau menambahkan, Pak, terkait bagaimana kita tadi pertanyaan Pak Syafi'i juga terkait bagaimana kita bisa mempunyai pemikiran growth mindset. Oke, mungkin sudah jelas terjawab oleh Pak Benny. Mungkin bisa next pertanyaan Pak Ang. Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya dari Bu Devi Yukat. Bagaimana cara kita mengubah pola pikir kita agar kita berani melakukan hal yang baru? Dengan contoh, semisal melakukan pekerjaan yang berisiko tanpa menoleh ke belakang. Pekerjaan yang lama, maksudnya gimana nih ya? Pekerjaan yang berisiko tanpa menoleh ke belakang. Ini apakah konteksnya dengan pekerjaan sebelumnya atau gimana nih? Bu Devi mungkin bisa diperjelas? Malam, Pak. Ya, silakan. Maksudnya kayak lebih ke zona nyaman yang pekerjaan yang lama kayak gitu sih, Pak. Oke. Mungkin bagaimana menghadapi tantangan dalam pekerjaan yang baru. Mungkin pekerjaan yang lama sudah bisa dikuasai, terus ada tantangan yang lebih tinggi lagi gitu. Iya, seperti itu, Pak. Oke. Silakan Pak Benny. Ya, seperti tadi sih. Intinya kalau gini ya, saya sering banget nih sampaikan sudah. Tuhan itu mengupgrade kita, atau mengijabah atau mengabulkan doa kita ya. Mengabulkan doa kita tuh melewatin proses. Ini penting nih dipahami, filosofi ini penting dipahami. Jadi nggak mungkin kita, ya Tuhan berikanlah aku rezeki 3 kali lipat dari sekarang. Tahu-tahu langsung link transferan rekening langsung 3 kali lipat. Nggak mungkin dong, misalnya. Nah, salah satu cara metode bagaimana menambahkan penghasilan yang tadi didoakan tadi adalah dengan menambah tanggung jawab. Semakin kita ingin pendapatan kita besar, semakin tanggung jawabnya juga besar. Salah satu contoh, ketika kita dulu sebagai hanya staf penjualan misalnya,
otomatis tanggung jawab kita cuma cari order. Kita nggak punya tanggung jawab bagaimana teman-teman kita, apakah dia kerja dengan bagus atau enggak, dapat order atau enggak, itu bukan tanggung jawab kita. Tapi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu lebih, kita diberi tanggung jawab lebih. Misalnya kita jadi seorang supervisor atau manager. Nah, otomatis tanggung jawab kita lebih gede karena kita juga punya ruang lingkup yang lebih gede. Tapi kadang-kadang di satu sisi kita takut dengan tanggung jawab. Padahal Tuhan sudah menjawab doa kita dengan memberi tanggung jawab lebih besar. Tanggung jawab yang lebih besar, otomatis masalah yang dihadapi bukan hanya lebih besar, tapi juga lebih rumit. Kebanyakan orang itu menghindari masalah. Itu sudah manusiawi. Kenapa? Kebanyakan misalnya contoh, ketika ada sesuatu yang mudah dan sesuatu yang susah, pasti orang akan milih sesuatu yang mudah. Secara manusiawi, naluri orang akan mencari jalan yang lebih mudah daripada cari jalan yang lebih susah. Tapi tetap ketika kita memilih jalan yang lebih susah tadi atau ada tantangannya, biasanya juga ada bonusnya. Bonusnya adalah sesuatu yang kita lebih punya kekuatan, kita lebih punya keterampilan dalam menyelesaikan tanggung jawab, sehingga kemampuan kita akan meningkat. Ini otomatis semakin tanggung jawab kita besar, kekuatan kita dalam menangani hidup ini atau menangani masalah itu lebih besar, sehingga otomatis kita siap dengan pendapatan atau income yang lebih besar. Nah, jadi pikirkan di situ. Kalau kita memang ingin tumbuh, mungkin hidup kita lebih enak lagi, lebih sukses lagi, berarti kita harus siap dengan tantangan. Jadi jangan hindari tantangan. Karena tantangan itulah yang mendewasakan kita. Masalah itulah yang membuat kita lebih tangguh. Yes. Kan kita pernah berdoa, ya Allah, katakanlah, berikanlah saya kekuatan. Justru dikasih beban hidup yang lebih berat. Nggak mungkin ketika kita diberi memohon kekuatan, kita dikasih sesuatu masalah yang ringan. Ketika kita dikasih beban hidup yang lebih berat, masalah yang lebih berat, kita terbiasa dengan hal yang kuat. Sama, ketika kita ya Allah, berilah saya keberanian. Justru tiap hari diberikan sesuatu hal yang beresiko, yang menakutkan kita. Terbiasa dengan hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan kita, akhirnya kita punya keberanian. Jadi, biasakan untuk tidak menghindarin apa-apa yang kita takuti. Ini penting. Kebanyakan teman-teman itu menghindarin apa yang dia takuti, sehingga akan tidak bisa tumbuh gitu loh. Jadi dia di level-level itu terus. Misalnya kita untuk naik level, biasanya memang kita harus mencoba satu ujian yang lebih besar. Cobalah kita main game. Ketika kita naik level pasti lebih berat. Tapi ketika kita bisa melampaui itu, kita tidak menghindarin. Coba kalau kita main game di level 3, susah, level 1 aja. Anda terus ulang level 1, otomatis Anda nggak akan pernah mencapai prestasi yang lebih tinggi. Jadi setiap naik level berarti tantangannya akan pasti lebih berat. Tapi jalani aja, hadapi aja, upgrade diri dengan belajar lebih banyak sehingga lebih terampil. Dengan belajar dan mencoba itu, dengan mencoba terus itu menambah sebuah pengalaman. Tapi kalau dengan belajar kita mencari cara yang lebih mudah. Jadi pengalaman dan belajar itu sesuatu modal untuk kita lebih mudah menghadapi tantangan. Mungkin itu aja dari saya. Oke, siap Pak Beni. Pengalaman dan belajar ya. Jadi di tempat yang baru bisa jadi kita menemukan hal-hal baru, menemukan tantangan-tantangan baru. Seorang yang berpikiran fixed mindset akan enakan di tempat dulu. Tapi kita harus punya growth mindset yang mana tantangan itu, hal baru itu harus kita atasi, harus kita lalui. Dengan begitu kita otomatis siap ya. Mungkin bahasanya lebih ke memantaskan diri dulu Pak ya. Kita memantaskan diri dulu dari tantangan itu sehingga nanti tanggung jawab besar bisa kita capai, bisa kita punyai setelah kita memantaskan diri ya. Iya, sebenarnya masih related dengan overthinking kemarin ya. Artinya ketika kita nggak usah terlalu overthinking, kita hadapi aja tantangan itu, ternyata nggak ada apa-apa ya, dan aku mampu ternyata gitu loh. Siap.
Menarik sekali Bu Devi, terima kasih membuka wawasan kita pertanyaannya tentang bagaimana kita harus punya pola pikir yang berani, yang pola pikir yang siap menerima tantangan. Oke, ini next-nya pertanyaan dari Mbak Syifa untuk Pak Arman ya. Halo Pak, selamat malam. Izin tanya, bagaimana jikalau diri sendiri memiliki growth mindset, namun lingkungan membatasi pemikiran kita sendiri? Jadi ini kurang lebih ada hubungannya dengan pertanyaan pertama tadi ya, Pak Arman, terkait lingkungan kita, terkait circle kita. Ada yang mungkin bisa tambahkan Pak Arman? Ini pertanyaan dari Mbak Ziva. Suara saya masuk tadi? Nggak masuk soalnya. Cek. Masuk Pak. Jelas Pak. Bagaimana namun lingkungan membatasi pemikiran kita sendiri, itu tadi. Jadi kita coba sih tadi mungkin di tema-tema sebelumnya ada ya, bagaimana komunikasi persuasif ya, bagaimana kita bisa bantu merubah sugesti seseorang. Jadi kita berusaha merubah lingkungan kita juga dengan cara yaitu kalau dari kita sendiri bisa mempelajari mengembangkan growth mindset kita, mungkin sekeliling kita juga akan istilahnya berubah, semuanya sama-sama memiliki growth mindset yang sama. Jadi mungkin dimulai dari kita terlebih dahulu. Mungkin kita tambahkan Pak Ang, terkait yang tadi, salah satunya tadi contohnya pertanyaannya Mbak Devi juga mengambil resiko, itu termasuk salah satu langkah untuk mengembangkan growth mindset. Ngambil resiko, tantangan itu salah satu cara kita untuk mengembangkan growth mindset. Dan langkah keduanya di sini disebutkan bahwa setelah kita ngambil resiko atau tantangan, kita harus fokus pada prosesnya. Jadi ketika kita ngambil challenge atau tantangan, terima tantangan gimana, kita jangan langsung kepikiran, oh misalnya oke, kamu ambil tantangan ini, bulan ini targetmu sekian. Jangan langsung kepikiran, wah gimana nanti akhir bulan kalau nggak capai. Tapi yang lebih ditekankan di prosesnya, fokus sama prosesnya hari per hari. Jadi saya jangan ada kata bilang usaha tidak akan mengkhianati hasil, ya kan. Jadi kalau kita, wah saya belum pernah pengalaman dapat harus target sekian, ya mungkin ada yang bilang pengalaman terbaik adalah dari diri kita sendiri, atau guru terbaik adalah pengalaman kita. Tapi kan juga bisa ada juga yang bilang bahwa pengalaman orang lain adalah guru yang bijak. Kita bisa contoh dari pengalaman orang lain yang sudah menyebutkan bahwa udahlah usaha kita itu nggak akan mengkhianati hasil, pasti hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita pokoknya fokus sama proses kesehariannya. Nanti pasti istilahnya ada namanya hasil itu akan dicapai tersendirinya. Jadi istilahnya mungkin kalau kita pertama kali ngambil challenge itu ada kata-kata nothing work well at the first time. Nggak bisa langsung sempurna ketika kita pertama kali melajari sesuatu. Itu bukan kata saya, itu kata Pak Armala. Oke, mungkin itu. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Pak Arman. Oke, jadi sesi kali ini luar biasa sekali ya, rekan-rekan. Jadi kita bagaimana membangun dasar ya, fundamental dari pikiran kita tentang sebuah situasi ya. Jadi kalau mindset itu seperti yang tadi Pak Beni dan Pak Arman sampaikan, itu adalah bagaimana kita merespon sebuah situasi, sebuah keadaan. Tadi juga sempat ditanyakan sama Pak Hansen terkait idealisme ya. Kalau idealisme itu lebih ke value diri, lebih ke konsistensi diri, gimana sifat kita ya, gimana kita melihat kalau mindset itu gimana kita bisa merespon sebuah keadaan. Nah, terus juga hari ini juga dijelaskan terkait circle kita ya, lingkungan kita. Nah, kalau boleh saya sedikit mengulangi apa yang saya statekan tadi, juga kurang lebih bisa mewakilkan apa yang Pak Arman sampaikan tadi tentang istilahnya kalau Coach Armala juga itu jangan menjadi termometer ya. Termometer itu kita mengukur lingkungan sekitar kita, tapi jadilah termostat. Termostat itu kayak remote AC, kita tentukan nih suhu ruangan kita mau kita set berapa. Ya, jadi kita yang jadi agen perubahan ya, kita yang jadi agen perubahan, lingkungan kita bisa punya growth mindset seperti kita. Oke, itu kurang lebih yang banyak kita bahas kali ini ya, rekan-rekan. Harapannya rekan-rekan semua bisa menjadi lebih baik lagi ya, termasuk saya juga. Event yang luar biasa kali ini. Mungkin di kesimpulan terakhir Pak Beni ada pesan terakhir untuk kita semua tentang bagaimana pentingnya growth mindset kita tekankan di
pikiran kita, Pak. Pesannya saya terakhir ya saya ulangin itu tadi aja. Jadi jangan hindari apa yang kamu takutin. Jangan hindari apa yang kamu takutkan. Justru apa yang kamu takutkan itu yang membuat kamu berkembang. Misalnya contoh, saya takut ketika gagal. Coba hal yang membuat kamu takut gagal tadi apa? Dengan dicoba lagi, akhirnya kita menjadi expert di situ. Dan ternyata disitulah keunggulan kita. Jadi banyak orang takut pada sesuatu hal, trauma pada sesuatu hal, malah dihindari. Padahal justru di situ nanti dia berkembang. Ini banyak banget yang membuat orang tidak berkembang karena dia justru menghindarin sesuatu yang dia takutkan. Itu aja pesannya. Pokoknya kalau Anda punya perasaan takut ketika mau melangkah, justru melangkah aja. Nanti setelah melangkah itu, 90% apa yang Anda khawatirkan tidak terjadi. Dan Anda akan terbiasa dengan, aku udah biasa loh melewati tantangan-tantangan ini, dan akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa hebat dan sukses. Siap, Pak Beni. Jadi pesan dari Pak Beni untuk kita semua, jangan hindari apa yang kamu takutin. Ya, jadi tabrak aja, jalani aja. Ya, pilihannya ya cuma berhasil atau belajar. Dari Pak Arman, Pak, mungkin Pak terakhir, Pak, buat rekan-rekan semua, Pak. Oke, Bang. Mungkin sih kalau saya bilang rekan-rekan Supergen di sini yang bergabung di sesi ini sudah berada di titik yang benar, maksudnya sudah pada titik grow mindset, semua mau belajar, ada semangatnya. Istilahnya kalau mungkin saya pesan saya, pertahankan. Kita akan tambah ilmu kita akan istilahnya namanya kita lebih luas ilmunya, wawasannya melalui sharing session ini. Jadi saya pesan pertahankan dan lebih aktif lagi. Mungkin itu sih, Bang. Siap, Pak Arman, terima kasih tambahannya. Jadi untuk rekan-rekan semua, belajar itu ada sesuatu yang diinvestasikan ya. Seperti kita kali ini, kita sudah bekerja dari pagi sampai sore dan malam, kita harus investasikan waktu kita untuk belajar. Karena apa? Karena itu nanti feedbacknya ke kita semua. Jadi kita sudah di jalur yang tepat. Kita sudah di track yang tepat, tinggal kita konsisten dan lebih mengembangkan diri supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, untuk sesi kali ini terima kasih rekan-rekan, beberapa pertanyaan sudah menjadi insight baru, wawasan baru buat kita semua. Untuk panitia, untuk itu dokumentasi. Oke, terima kasih Pak Arman, Pak Aang, Pak Beni, terutama untuk materi hari ini. Sebelum kita mengakhiri sesinya, seperti biasa, kita akan akhiri dengan sesi foto bersama dulu. Tolong diaktifkan, yang belum diaktifkan kameranya, monggo. Kita akan mulai foto dari halaman yang pertama dulu. Oke, yang di halaman pertama. 3, 2, 1. Oke, lanjut ke yang halaman kedua. Bentar, masih loading. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Aang, monggo Pak. Oke, terima kasih pada panitia sharing session ya kali ini. Jadi terakhir dari saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Beni, Pak Arman, waktunya dan ilmunya. Semoga menjadi jari yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk rekan-rekan semua, terima kasih juga waktunya sudah meluangkan sedikit waktu malamnya untuk kita bisa mengisi gelas kita dengan sesuatu yang baru. Sampai jumpa di sharing session sesi ke-29 besok dengan materi yang lebih menarik lagi. Saya akhiri, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih Pak Beni, Pak Arman, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Aang, terima kasih Pak. Selamat malam.